Mendengar kata Bali, yang langsung terbayang adalah keindahan pantainya, pura-pura yang megah dan juga budaya Hindu yang begitu kental. Namun siapa yang sangka bahwa di tengah pesona tanah dewata ini ada jejak kekristenan yang terus tumbuh hingga saat ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan komen video ini serta subscribe channel Jawaban agar kamu selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Bali termasuk salah satu daerah di Indonesia yang paling lama tertutup bagi Injil. Sejak abad ke-15, pulau ini menjadi benteng pertahanan umat Hindu. Hal ini membuat agama Hindu tertanam kuat di tengah masyarakat Bali. Selain itu, ikatan masyarakat Bali dengan adat istiadatnya yang sangat erat sehingga sulit bagi individu untuk melepaskan diri dari pengaruhnya. Sebelum tahun 1864 belum pernah ada upaya penginjilan yang dilakukan di Bali. Meskipun sejak tahun 1596 orang Belanda sudah menjalin hubungan yang baik dengan pulau ini. Hubungan tersebut lebih banyak terkait perdagangan termasuk perdagangan budak. Pada tahun 1864 UZV atau Lembaga Misionaris Utrecht mulai melayani di Bali untuk menyebarkan kekristenan. Namun dalam 17 tahun pertama pelayanan mereka hanya satu orang yang berhasil dibaptis. Hal inilah yang menunjukkan betapa sulitnya menyebarkan Injil di wilayah Bali pada masa itu. Pada tahun 1929 seorang penginjil dari Tiongkok daratan bernama Sang Kam Fook atau yang lebih dikenal dengan Sang Tohang mendapat izin dari pemerintahan kolonial untuk melayani kalangan komunitas Tionghoa di Bali. Sang merupakan utusan dari Lembaga Penginjilan Christian and Missionary Alliance atau KAMA. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Sang untuk memberitakan Injil di Bali. Dan benar saja pelayanannya membuahkan hasil. Pada tanggal 11 November 1931 sebanyak 12 orang Bali menerima baptisan. Dan di tahun berikutnya jumlah orang Kristen di Bali meningkat pesat dan mencapai lebih dari 100 orang. Namun pertumbuhan jumlah orang Kristen di Bali menimbulkan polemik di kalangan masyarakat lokal. Hal ini menimbulkan ketegangan yang cukup serius. Hingga pada tahun 1933 pemerintahan kolonial mencabut izin tinggal Sang di Bali. Akibatnya Sang harus meninggalkan Pulau Bali dan menghentikan pelayanannya di sana. Selain kontribusi Zendling Eropa dan pelayanan Sang Tohang, perkembangan kekristenan di Bali juga tidak dapat dipisahkan dari peran Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW. Pada tahun 1930-an dan tahun 1940-an GKJW memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah kekristenan di Bali. GKJW sendiri telah berdiri sejak tahun 1931 dan aktif melayani di wilayah Jawa Timur. Pada tahun 1933 GKJW mengutus 2 orang pendeta, yaitu Mas Tartib Eprajim dan juga Mas Darmoadi untuk melayani di Bali. Karena mereka adalah pribumi, mereka tidak membutuhkan izin khusus untuk masuk ke Bali. Mas Tartib menerapkan pendekatan pelayanan yang berbeda dengan metode sebelumnya, yakni dengan menyesuaikan diri pada kebudayaan Bali. Ia sering duduk di warung-warung, berbincang-bincang dengan masyarakat tentang kehidupan, sambil melafalkan isi buku Rasa Sejati yang ditulis oleh Paulus Tosari. Dalam pelayanan baptisan, Mas Tartib mengadopsi elemen budaya Bali dengan cara membuat calon orang Kristen duduk bersila. Lalu membisikkan formula baptisan, menyerupai tata cara upacara penahbisan tradisional yang terjadi di Bali. Sementara itu, Mas Darmoadi memberikan kontribusi besar dengan menerjemahkan sebagian Alkitab Perjanjian Baru ke dalam bahasa Bali. Pada tahun 1937, jemaat-jemaat yang sebelumnya tersebar mulai dikumpulkan dalam sebuah organisasi bernama Pasikian Kristen Bali.
Di tahun yang sama, kursus bimbingan jemaat diadakan di Denpasar yang dipimpin oleh pelayan-pelayan dari Jawa dan Belanda. Selanjutnya pada tahun 1939, sebuah desa Kristen berbentuk salib yang diberi nama Blimbing Sari didirikan di Bali Barat sebagai bagian dari upaya pelayanan untuk pembinaan umat. Perkumpulan umat Kristen bernama Pasikian Kristen Bali atau PKB kemudian berkembang menjadi Persatuan Kristen Protestan Bali melalui sidang gereja Bali pertama yang diadakan di Blimbing Sari pada tanggal 14 sampai 15 Januari 1948. Pada tahun 1949, gereja ini resmi berdiri sebagai sinode berbadan hukum yang diakui oleh pemerintahan Indonesia. Seiring berjalannya waktu, nama Persatuan Kristen Protestan Bali berubah menjadi Gereja Kristen Protestan di Bali atau GKPB. Tanggal 11 November 1931 yang merupakan hari pembaptisan 12 orang Bali oleh Sang Tohang diperingati sebagai tanggal berdirinya GKPB. Pada tahun 1947 jumlah orang Kristen di Bali telah mencapai 1.700 jiwa. Sensus penduduk tahun 1971 mencatat bahwa jumlah orang Kristen di Bali meningkat tajam menjadi 7.468 jiwa. Sementara umat Katolik mencapai 8.665 jiwa. Selain GKPB, gereja-gereja lain juga turut melayani di Bali seperti Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat atau GPIB, Huria Kristen Batak Protestan, HKBP, dan Gereja Katolik. Di Bali terdapat 2 desa dengan mayoritas penduduknya beragama Kristen dan Katolik, yaitu Desa Blimbing Sari Kristen dan Desa Palangsari yang mayoritas Katolik. Kedua desa ini terletak di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Gereja di Bali terus berupaya untuk menemukan bentuk pelayanan yang sesuai dengan budaya lokal. Hal ini terlihat dalam tata cara ibadah dan desain bangunan gereja yang mengadopsi elemen-elemen khas Bali. Sehingga menciptakan harmoni antara iman kekristenan dan juga tradisi setempat. Kisah kekristenan di Bali adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan dan kemenangan iman. Dimulai dari pelayanan Zending Eropa, pelayanan Sang Tohang, hingga kontribusi gereja Kristen Jawi Wetan. Semuanya mencerminkan ketekunan dan komitmen dalam penyebaran Injil, kabar sukacita di Pulau Bali. Berdirinya gereja Kristen Protestan di Bali dan terciptanya desa-desa seperti Blimbing Sari dan Palasari menjadi bukti nyata bagaimana kekristenan berakar dan beradaptasi dalam konteks budaya lokal. Upaya gereja di Bali untuk memadukan iman dengan tradisi setempat melalui tata cara ibadah dan desain arsitektur gereja menunjukkan kepekaan terhadap kearifan lokal. Hingga saat ini, kekristenan di Bali terus bertumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat yang plural dan harmonis. Sekaligus juga menjadi saksi kasih dan karya Tuhan di Tanah Dewata. Demikian jejak kekristenan di Bali. Terus dukung kami dengan subscribe channel ini agar kamu terus mendapatkan notifikasi dari konten-konten kami yang pastinya akan memberkati kamu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.